Berapa modal awal bisnis? Kalau berbicara tentang modal berapa awalnya, ini bisnis ini kan termasuk modal berkembang. Jadi dari awal sampai akhir itu modal berjalan terus. Kalau ditanya modal awalnya berapa, itu dulu saya waktu mau membuka bisnis ini, saya jual sepeda motor. Nah, jadi saya punya sepeda motor Mega Pro, saya jual seharga 16 juta pada waktu itu. Nah, 16 juta itu kemudian saya gunakan untuk membuat pemancar. Dari pemancar itu tadi kemudian saya mencoba untuk saya sambungkan ke pelanggan-pelanggan terdekat terlebih dahulu sehingga mendapat masukan. Dari masukan itu uang tidak terus saya gunakan secara pribadi, itu tidak, tetapi uang yang dari pendapatan wifi pertama itu saya kembangkan lagi, membeli alat lagi, dapat pelanggan lagi, saya gunakan untuk membeli alat lagi, dapat pelanggan lagi, dan seterusnya gitu. Jadi modalnya itu memang modal berkembang, tidak bisa modal awal segini jedet kemudian dapat pelanggan segini, itu tidak. Itu yang terjadi pada saya karena memang pada waktu itu awal pembukaan saya usaha ISP ini itu memang dari bawah, dari nol terlebih dahulu. Modal masih modal kecil, tapi berkembang seiring dapat pelanggan, saya tambahin modal, dapat pelanggan, saya tambahin modal, gitu seterusnya. Sampai saat ini pun modal masih berjalan terus. Ketika ada pendapatan, modal saya tambah lagi. Saya tambah lagi, saya sisihkan untuk beli alat yang itu masuknya ke dalam modal. Baik. Kapan Bapak memulai usaha ini? Kalau usaha ini saya mulai itu sejak tahun 2010. Masih awal-awal pelanggan sedikit. Pelanggan yang hanya kanan kiri saja. Dari jual motor itu tahun 2010. Sampai sekarang ya, berarti sudah 13 tahun ya. Ya. Itu kalau awal mula dari berdirinya usaha saya itu. Oke. Mengapa Bapak memilih usaha ISP? Awalnya tidak sengaja. Jadi basic saya itu dulu itu adalah teknisi komputer. Jadi saya buka jasa servis komputer itu di tempat usaha yang sekarang ini masih berjalan di Utara Pasar Kelambu itu. Kemudian dari komputer itu ada yang servis komputer, kemudian ada yang kenal, punya relasi. Kemudian saya punya dorongan untuk mencoba connect internet terlebih dahulu. Awalnya kan saya juga pelanggan internet. Saya connect internet pertama kali itu dengan Lintas Arta, PT Lintas Arta. Kemudian saya gunakan sendiri secara pribadi. Saya gunakan untuk menunjang kegiatan servis komputernya itu. Terus lama-kelamaan apa yang saya kerjakan di tempat servis itu kemudian saya salurkan ke tempat kakak saya. Nah, kemudian dari tempat kakak saya itulah awal dari bisnis ini dimulai. Jadi saya mencoba menyalurkan internet itu ke rumah kakak saya. Kemudian kakak saya memberikan uang bulanan kepada saya. Nah, dari itu kemudian menjalar terus. Baik. Bagaimana Bapak mempromosikan bisnis ini? Ya, kalau masalah promosi, terus terang saya tidak membuka iklan. Jadi tidak membuka promosi di media massa, itu tidak. Tapi awalnya memang dari tetangga, saudara, kemudian saling memberitahu. Kalau istilah Jawanya itu adalah ketok tular gitu ya. Jadi dari omongan mulut ke mulut akhirnya bisa berkembang seperti ini. Berapa keuntungan yang Bapak dapat dalam 1 bulan? Saat ini, kalau saat ini yang saya peroleh kotor itu sekitar berapa ya? Sekitar tenanan kok saya nggak sah. Ya, kalau diambil rata-rata cukup yang 80 juta itu kotor.
ya, kemudian untuk membayar ISP, membayar karyawan dan lain sebagainya, itu masih kotor. Bisakah Bapak menceritakan awal mula berdirinya bisnis ISP? Nah itu mau diceritakan dari yang mana? Dari awal. Dari awal. Ya, ini ya singkat saja lah. Dari awal memang ISP ini berdiri atas ketidaksengajaan. Jadi awalnya coba-coba, kemudian kelihatannya kok berkembang. Kemudian ya itu awalnya dari sepeda motor saya jual, saya gunakan untuk membuat mini server yang ada di rumah. Terus dapat pelanggan 1, pelanggan 2, pelanggan 3, kemudian pendapatan dari pelanggan itu saya kumpulkan, tetapi tidak saya gunakan untuk kepentingan saya pribadi, tidak. Pendapatan dari pelanggan itu saya masukkan kembali ke modal, sehingga bisa menambah lagi pelanggan yang baru yang lainnya lagi. Semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak sampai saat ini gitu. Ya, jadi prosesnya itu memang yang namanya jaringan kan, yang penting kan kita punya koneksi. Koneksi itu bisa berupa kabel, bisa berupa wireless. Jadi masalah jarak tempat, jarak tempuh dari mana kita mau membuka usaha, asalkan ada wireless bisa menjangkau, ada jaringan kabel bisa menjangkau, kita bisa membuka bisnis itu di mana saja. Bagaimana Bapak mengelola dan meningkatkan bisnis ISP? Pengelolaannya yaitu, yang penting kita punya sumber internet, kita kelola, kemudian ke pelanggan itu ada yang namanya sistem pantauan. Nah, dari kami itu ada pantauannya. Ini bisa nanti bisa dicontohkan, nanti bisa difoto. Jadi pengelolaan kami itu semua tersistem di komputer. Jadi ketika ada pelanggan yang mengalami gangguan, mengalami down, itu semuanya terlihat di komputer. Nah, ketika down, ada tim teknisi nanti yang datang langsung ke rumah untuk melakukan pengecekan. Udah, hanya begitu saja terus. Jadi internet yang penting sumbernya itu aman, sampai ke pelanggan itu aman, tidak ada kendala. Andai kata itu pakai wireless, ya wirelessnya tidak ada interferensi sinyal. Andai kata pakai kabel, tidak ada gangguan di kabel, internet pasti akan sampai ke rumah pelanggan. Jika itu tidak sampai ke rumah pelanggan, berarti ada masalah. Nah, di sistem komputer ini akan terlihat dari mana masalah itu terjadi atau timbul. Kemudian tim teknisi nanti yang akan menyelesaikan. Nah, prosesnya itu semacam itu. Selama Bapak menjalankan bisnis ini, tantangan apa saja yang Bapak lalui? Tantangannya itu adalah di perizinan dan modal tentunya ya. Kalau modal bisa dicari, karena saat ini memang dunia usaha itu selalu digandeng dengan yang namanya dunia perbankan, pasti itu, ya kan. Jadi ketika kita butuh modal, dunia perbankan siap melayani kita modal berapapun. Itu sudah. Kalau misalkan masalah modal itu bisa diatasi. Ini yang agak rumit atau yang menjadi tantangan itu adalah di perizinan, karena memang dunia ISP itu kaitannya dengan perizinan dari Kominfo. Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi dari penyedia ISP dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh pihak Kominfo. Ya, jadi Kominfo itu tadi juga ada beberapa bagian lagi yang mengurusi masalah satu perizinan mengenai legalitas, kemudian perizinan mengenai aturan frekuensi, kemudian ada juga lagi yang mengenai perpajakan. Ya, itu semuanya yang menjadi tantangan. Jadi bagaimana dari pihak ISP itu bisa melengkapi semua persyaratan atau semua aturan yang dikeluarkan oleh Kominfo, tetapi juga tidak mengganggu dari manajemen dari dalam internal ISP itu. Jadi memang tantangannya memang di perizinan, seperti perizinan bermitra, kemudian perizinan kalau itu bermitra ya, kalau misalkan itu membuat ISP sendiri itu juga ada izin dari membuat ISP itu sendiri. Setelah membuat ISP itu jadi ada perizinan lagi itu mengenai izin siar atau izin
menyampaikan internet itu sampai ke pelanggan. Kalau kita menggunakan kabel jaringan, berarti kita harus izin dengan pengelola lingkungan atau dinas tata kota lingkungan. Jadi kabel yang ada di lingkungan masyarakat atau lingkungan warga itu memang harus berizin. Tantangannya memang di situ. Kemudian waktu proses pelaksanaan pembuatan jaringan itu, tantangan yang terbesar itu adalah warga, di mana warga itu tidak semuanya menerima adanya kabel yang ada di depan rumah mereka. Itu juga menjadi tantangan. Itu jadi dari pihak teknisi itu bagaimana caranya, ada yang pendekatan persuasif kepada warga, izin, ini nanti akan ada kabel yang melintas di depan halaman rumah, ada pipa nanti yang akan ditanam di samping pekarangan rumah. Itu semuanya harus memang kita kondisikan dengan masyarakat sekitar, sehingga ketika kita memasang pipa, memasang kabel, itu tidak ada kendala di kemudian hari. Baik, seperti itu. Terima kasih ya Pak udah mau diwawancara oleh kita. Iya, sama-sama.